dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, pembangunan sosial berbasis ZISWAF atau Zakat, Infak, Sodako, dan Wakaf berperan strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, tapi juga menjadi solusi berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi umat. Potensinya sangat besar di Indonesia, namun belum terkelola secara maksimal. Untuk zakat saja potensinya lebih dari 300 triliun rupiah, bahkan kalau digabung dengan wakaf potensinya ditaksir mencapai 500 triliun rupiah. Lantas bagaimana optimalisasi pengelolaan ZISWAF dengan pendekatan yang lebih inovatif dan profesional? Apa saja tantangan yang dihadapi di era serba digital saat ini? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI dalam episode Pembangunan Sosial berbasis ZISWAF. Wakaf sangat penting untuk ada kepastian. Untuk ada cara kita semua untuk memberikan harta, memberikan kemampuan kita untuk kemajuan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sektor wakaf di Indonesia memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Pada Ramadan ini kami bisa memberikan pengalaman terbaik bagi muzaki pada puncak musim berzakat. Infak sedekah mulai dari 2020 atau 2021 sampai dengan sekarang ini rata-rata per tahun naik 30%. Pemirsa, di Grand Studio bersama saya malam ini telah hadir 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum 6 IAEI, Dr. Irfan Syauqi Bek. Mas Irfan, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Kemudian juga telah hadir bersama kita Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Kamarudin Amin. Pak Kamarudin, selamat malam. Kemudian telah hadir bersama kita juga Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahdum. Pak Mahdum, selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita Ketua Badan Pengurus Yayasan Baitul Mal Brilian atau YBM Brilian, M. Dadang Permana KF. Pak Dadang, selamat malam. Saya ingin langsung bertanya kepada Pak Mahdum. Pak Mahdum, kalau kita lihat di bulan Ramadan tahun ini adalah kesempatan baik untuk kemudian meningkatkan juga bagaimana penerimaan zakat, infak, dan sodakoh. Kalau sampai saat ini Pak, sampai kita bicara saat ini, itu seperti apa penerimaan zakat, infak, dan sodako untuk tahun ini? Baik, Mas Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV yang kami hormati dan juga teman-teman semua di sini, alhamdulillah berdasarkan indeks giving index itu kan Indonesia paling dermawan. Dan itu inline dengan apa yang dialami Basnas hari ini. Jadi pertumbuhan penerimaan Basnas setiap tahun itu sekitar 30%. Sehingga di Ramadan tahun ini kita mencanangkan 509 miliar. Oke. Dan alhamdulillah progresnya sudah sangat signifikan. Kalau bicara potensi zakat dan kemudian yang sudah terkumpul Pak, dilihat dari tahun lalu misalnya, itu seperti apa Pak Mahdum? Ya, terima kasih. Jadi sebagai gambaran, tahun lalu kita se-Indonesia berhasil mengumpulkan zakat sekitar 41 triliun. 41 jadi pengelolaan zakat di Indonesia ini dilakukan oleh Basnas dan juga LAS.
Jika digabung se-Indonesia itu sekitar 41 triliun dan tahun ini kita mentargetkan se-Indonesia itu sekitar 50 triliun dan kami optimis insya Allah akan tercapai. Akan tercapai ya? Iya. Sampai saat ini Pak, kira-kira sudah tercapai berapa Pak? Kalau ada datanya, kalau ada. Iya, ini masih dalam collection karena kan data kita tersebar, tetapi alhamdulillah seperti yang tadi sampaikan, yang di Basnas pun sesuai dengan target tercapai. Baik, Pak Madum, ini kan kita ingin juga zakat ini juga Basnas ini berkontribusi untuk membangun pembangunan sosial, kemudian mengentaskan kemiskinan. Strategi Basnas untuk mencapai target itu apa Pak? Iya. Jadi ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah yang bersifat internal, karena ada beberapa mispersepsi dulu terhadap Basnas itu sendiri. Yang pertama kita melakukan apa yang disebut dengan penguatan. Ada 4 penguatan yang kita sampaikan. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan itu sendiri. Kami mempertegas di masyarakat bahwa Basnas itu adalah lembaga pemerintah. Karena masih banyak persepsi Basnas disamakan dengan NGO. Itu juga penting kami sampaikan. Sehingga di 4 tahun terakhir ini kita sangat intensif untuk menjelaskan pada publik bahwa Basnas ini lembaga pemerintah non-struktural. Yang kedua, kita juga melakukan penguatan tata kelola. Ada standarisasi prosedur yang base-nya internasional. Kita mengadopsi ISO. Terus yang ketiga, kita ada penguatan tentang SDM sendiri. Baik. Jadi kompetensi SDM se-Indonesia tentang Basnas itu harus standar. Makanya kami punya istilah AMIL. Dan profesi itu diakui oleh negara. Ada undang-undangnya, ada standarisasi AMIL. Baik. Jadi ada profesi baru biar masyarakat tahu bahwa yang bekerja di Basnas atau LAS atau pengelola zakat itu namanya AMIL. Itu penguatan sisi SDM. Baik. Dan tentu yang gak kalah penting adalah penguatan infrastruktur dan jaringan. Jadi sudah bagus tata kelolanya, bagus SDM-nya, kalau nggak ada kantornya kan bermasalah. Maka kita juga melakukan standar di kantor, termasuk mulai kita mengenalkan yang disebut biasanya pentahelix ya. Jadi bahwa hari ini eranya kolaborasi, jadi Basnas bekerjasama dengan siapapun yang punya fokus pada pengentasan kemiskinan, itu adalah partnernya Basnas. Ya. Itu yang sifat inward looking. Baru bagaimana strategi untuk bisa mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah proporsi dana. Kita membagi dana untuk zakat infak sedekah ini dalam penyaluran itu ada 2. Sebagian untuk dana yang sifatnya konsumtif, yang kedua adalah sifat produktif. Itu yang pertama. Yang kedua untuk tujuan itu kita sasar sendiri. Yang pertama adalah kita berusaha untuk meringankan beban keluarga yang miskin. Jadi fokusnya adalah keluarga. Maka banyak program-program yang bersifat basisnya keluarga. Yang kedua adalah program-program yang tadi kami sebut produktif. Itu sifatnya untuk intervensi bagi mustahik yang bisa dikembangkan supaya berubah di tangan di atas. Karena kita punya slogan bagaimana memutus ketergantungan mustahik pada Basnas. Sebelum dijelaskan lebih lanjut Pak Madum, saya akan beralih dulu karena ini sangat menarik. Tapi yang ketiga yang paling penting ini, izin. Basnas juga berusaha menyasar kantong-kantong kemiskinan di remote area, di daerah perbatasan dan minoritas. Itu penting. Baik. Terima kasih. Pak Kamarudin, kalau kita bicara tadi pencapaian zakat infak sedekah begitu menggembirakan, bagaimana dengan wakaf sendiri Pak? Sampai sekarang kita tahu ada potensinya lebih dari 130 triliun. Pencapaiannya sampai saat ini seperti apa Pak? Jadi begini Bung Samosir ya, mungkin karakternya berbeda sedikit antara wakaf dengan zakat itu. Kalau zakat kan fresh money ya, yang bisa dikolek dari masyarakat. Nah kalau wakaf ini agak sedikit berbeda karakternya, jadi jangka panjang, sustainable. Nah kalau kita melihat kontribusi wakaf dalam proses kita berbangsa bernegara di Indonesia ini sesungguhnya sangat fundamental. Kita punya hampir 500.000 titik wakaf di Indonesia, aset wakaf tanah berupa tanah yang jumlahnya itu sangat besar sekali, hampir 500.000 titik. Nah 36.000 diantaranya itu untuk madrasah-madrasah, untuk sekolah-sekolah gitu. Jadi kemudian ada juga untuk masjid, untuk berbagai lembaga-lembaga sosial yang lain. Ini artinya bahwa ini kontribusinya sangat fundamental. Kita bisa membayangkan bagaimana lembaga pendidikan kita tanpa wakaf, karena sebagian besar lembaga pendidikan kita itu berdiri di atas tanah wakaf. Itu satu. Yang kedua, bahkan kantor-kantor pemerintah pun juga
Ada juga di atas tanah wakaf. Oh, ada 1.100 kantor urusan agama KUA di kecamatan itu berdiri di atas tanah wakaf. Dari sekitar 5.000 sekian kantor KUA di seluruh Indonesia, 1.100 sekian itu di atas tanah wakaf. Jadi kontribusinya sangat fundamental ya. Tapi yang menarik sesungguhnya adalah kalau tadi kita menyebut angka 180 triliun sesungguhnya 180 potensinya. malah ya? Itu potensi wakaf uang. Ini wakaf aset lain lagi. Jadi ada potensi wakaf uang. Oke. Kalau kita mengkapitalisasi nilai wakaf tadi itu dari hampir 500.000 titik, teman-teman dari Bank Indonesia pernah mengkapitalisasinya itu nilainya sekitar 2.000 triliun lebih. Nilai wakaf, aset wakaf kita di Indonesia itu 2.000 triliun lebih. Nah, selain madrasah, kemudian lembaga pendidikan, pesantren dan lain, juga ada beberapa wakaf kita wakaf produktif. Jadi wakaf produktif itu bisa digunakan untuk misalnya pertanian, perikanan, kemudian peternakan dan lain-lain. Ini sudah berjalan, sudah lumayan besar. Kesadaran masyarakat untuk berwakafnya seperti apa Pak Kamarudin? Ada peningkatan tidak dari tahun ke tahun? Oh iya jelas. Jadi seiring dengan kerja keras teman-teman untuk mensosialisasikan apa itu wakaf, dan sekarang juga kita mengajak masyarakat bahwa wakaf itu tidak hanya berwakaf berupa tanah ya. Jadi siapapun bisa berwakaf. Teman-teman bisa berwakaf 10.000, 20.000. Jadi sekarang ada wakaf uang namanya. Nah, wakaf uang itu tadi yang potensinya 180 triliun di seluruh Indonesia potensinya. Tapi ini belum terkapitalisasi secara memadai karena masyarakat kita sebagian besar belum paham. Bayangan atau imajinasi masyarakat kita itu kalau menyebut wakaf itu ya tanah gitu. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dan bagaimana membangun ekonomi umat akan kita lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenge Spesial Ramadan segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh didukung oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Economic Challenge Spesial Ramadan bersama IAEI. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau kita melihat peningkatan terus terjadi, pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu terus terjadi, tapi memang masih di bawah potensi. Sebetulnya apa yang akan dilakukan, sedang dilakukan dan harus dilakukan untuk mendekatkan realisasi dengan potensi ZISWAF ini? Ya, pertama tentu kita harus meningkatkan upaya-upaya yang terkait dengan edukasi dan literasi. Karena ini adalah hal yang sangat fundamental dan kita melihat memang kalau dari sisi tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat dan wakaf ini itu relatif berada pada level yang sifatnya moderat. Padahal kita memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi, kemudian menggerakkan kesadaran masyarakat. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita perkuat, bagaimana sistem ZISWAF ini itu bisa memberikan manfaat luas kepada perekonomian. Karena ini akan menjadi bukti yang akan menarik masyarakat, karena masyarakat melihat buktinya. Dan saya melihat ini ada 3 hal yang harus terus diperkuat. Pertama, peran zakat wakaf itu adalah sebagai nature-nya adalah sebagai instrumen yang mengalihkan kekayaan dari kelompok the have pada kelompok the have not, maka harus kita lihat ini sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin. Karena kalau menjaga daya beli itu adalah satu keharusan untuk menjaga ekonomi untuk survive. Yang kedua adalah dari sisi produktivitas. Tadi kalau yang pertama zakatnya konsumtif, kalau dari wakaf itu adalah manfaat hasil wakaf, maka yang kedua adalah bagaimana kita mendorong munculnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan sebab adanya zakat dan wakaf melalui terutama zakat produktif dan wakaf produktif. Nah, inilah yang menurut saya perlu untuk ditunjukkan sisi-sisi yang kemudian punya multiplier yang tinggi terhadap ekonomi kita. Nah, yang ketiga, ini yang juga menjadi sangat menarik dan perlu untuk dilakukan adalah ZISWAF ini bisa menjadi enabler, menjadi daya ungkit untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Ya, terutama di sektor real, industri halal. Yang kedua adalah industri keuangan syariah. Bagaimana misalnya sekarang kita contoh ambil industri halal. Ya, masa sih
78% makanan halal dunia itu disuplai justru bukan oleh negara-negara muslim mayoritas. Ya, negara muslim minoritas yang menjadi supplier. Belum Indonesia? Belum, Indonesia hanya 4% share-nya. Oke. Nah, padahal kita punya banyak pelaku usaha halal. Kita banyak punya potensi-potensi besar di bidang tourism. Zakat wakaf itu bisa didesain untuk menggerakkan ini menjadi enabler. Demikian pula misalnya dengan sektor keuangan. Ya, kalau kita perlu dorong nih bank syariah jadi wakaf uang misalnya, itu akan mengenerate potensi wakaf uang yang luar biasa. Nah, sehingga dengan kata lain kita memerlukan upaya yang sistematis untuk membangun satu ekosistem. Nah, zakat wakaf harus bisa mendorong ke sana. Nah, sehingga kita akan bisa melihat multiplier effect. Jadi kampanyenya itu akan lebih mudah lagi, akan lebih kuat lagi. Ya, karena yang merasakan manfaatnya kan bukan hanya masyarakat miskin, tapi juga ternyata seluruh perekonomian begitu. Ikut merasakan dan akhirnya menjadi enabler juga ya. Betul. Nah, sehingga kalau enabler muncul, orang melihat evidence ini menjadi sangat penting karena zakat wakaf ini kalau mau maju dia harus kuat di 3 pertanggungjawaban. 1, pertanggungjawaban dari sisi keuangan, transparan, akuntabel. Yang kedua, pertanggungjawaban dari sisi program. Programnya harus impactful, bisa dilihat, bisa diakses, dan kemudian bisa diukur. Nah, yang ketiga tentu adalah ethical accountability. Bagaimana ujungnya melahirkan SDM yang punya kualitas moralitas yang baik juga. Begitu. Terima kasih Pak Irfan. Saya ingin langsung ke Pak Dadang. Pak Dadang, kalau pengalaman YBM Brilian, bagaimana bisa kemudian juga memaksimalkan potensi ZIS ya, karena belum ada wakaf ya Pak, yang sudah dikelola oleh YBM Brilian selama ini Pak? Baik, terima kasih Pak Samosir. Jadi kalau di YBM Brilian itu kita bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat yang bersumber dari pekerja BRI seluruh Indonesia Pak. Nah, kita biasa mengenal namanya pekerja BRI dengan insan brilian, sehingga namanya YBM pun YBM Brilian. Nah, sehingga dari payroll kita dengan sukarela mereka untuk menunaikan zakatnya melalui payroll BRI sebesar 2,5%, kemudian kita salurkan kepada masyarakat yang sesuai asnaf dari aturan agama, dari mulai barat sampai timur sampai Papua, kita salurkan melalui YBM yang terdekat. Nah, kami bertugas di sini menyalurkan zakat-zakat yang kami himpun tersebut kepada pekerja masyarakat yang membutuhkan. Kita punya pedoman ke 5 pilar pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian dakwah, ekonomi, dan sosial. Nah, salah satu contohnya di pendidikan, kami memberikan beasiswa mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Bahkan jumlahnya sudah ribuan, Pak. Nah, untuk yang khusus ada namanya Bright Scholarship, kita bahkan beasiswanya lebih ada diberikan UKT, kemudian diberikan asrama. Ini kerjasama dengan beberapa universitas negeri di seluruh Indonesia. Begitu, Pak. Besarannya mungkin boleh tahu Pak, yang sudah dikelola sampai saat ini? Sekarang bisa mencapai 140 miliar Pak untuk 140 miliar setiap tahun. Untuk setiap tahun? Iya. Kalau kita juga mendapat informasi bahwa BRI itu mendapat anugerah Basnas Award. Betul, Pak. 2024. Bank penyedia layanan pembayaran zakat terbaik. Itu apa yang membuat kemudian BRI mendapat itu, Pak Dadang? Pertama, alhamdulillah kami diberikan anugerah award tersebut. Itu tidak terlepas dari dukungan dari dirut kami Pak Sunarso, karena sebagai ketua badan pembina dari Yayasan Brilian YBM Brilian, memberikan akses sebesar-besarnya Pak untuk BRI memfasilitasi semua jaringan akses untuk pekerja dan masyarakat bisa mengakses aplikasi-aplikasi untuk menunaikan zakatnya. Nah, yang terakhir mungkin kami bisa sampaikan bahwa setiap pekerja bahkan nasabah siapapun bisa mengakses untuk menunaikan zakatnya melalui aplikasi Brimo Pak, mobile banking. Aplikasi di dalam Brimo. handphone. Ada kita untuk kapanpun, jam berapapun, siapapun bisa mengakses Brimo ini untuk menunaikan zakatnya dan infak sodako. Ini sangat menarik karena aplikasi digital di era sekarang semacam keharusan. Tapi apakah benar itu bisa meningkatkan juga penerimaan ZISWAF? Pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenge Spesial Ramadan segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh
terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Mahdum. Pak Mahdum, di era digital ini, terutama di perkotaan, kita semua pasti hanya pakai handphone, Pak. Untuk apapun pakai handphone. Dan kalau kemudian bicara ZISWAF atau ZIS di sini, Basnas, itu apakah memang teknologi digital ini sudah optimal dipakai, sudah membantu atau seperti apa? Ya, makasih Mas Leo. Di Basnas ini hampir sudah tidak ada yang sifatnya konvensional, karena semua transaksinya digital. Dan untuk pembayaran itu kita juga ada dua sistem, mengembangkan sistem sendiri dan juga bekerjasama dengan platform digital yang ada. Payment gateway atau e-commerce yang ada, kita bekerjasama lebih dari 100 payment gateway termasuk e-commerce. Jadi hampir semua yang ada di Indonesia bisa bayar zakat melalui channel tersebut, termasuk perbankan. Yang menarik, itu hampir 30-40% pendapatan Basnas yang di Jakarta itu didominasi dari kanal web kita. Artinya masyarakat juga sangat familiar dengan teknologi. Jadi kalau ditanya seperti apa, itu sudah menjadi darah daging Basnas adalah teknologi. Terus yang kedua, kita juga tadi kami sampaikan punya beberapa sistem sendiri. Kita punya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Ini mengatur tentang mekanisme input dan outflow dari uang itu sendiri se-Indonesia. Yang kedua, kita memiliki kantor digital. Ini tidak hanya di pusat tapi juga diduplikasi di seluruh cabang yang ada di Indonesia untuk memastikan kita punya standarisasi tentang bagaimana berkomunikasi pada stakeholder, terutama Mustek dan Muzaki. Dan yang menarik, tahun ini kita mengembangkan Menara Masjid, sebuah aplikasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan atau transparansi dari masjid dalam mengelola zakat infak sedekah. Jadi semuanya berbasis digital dan di kami itu sendiri digital ini langsung di bawah satu pimpinan sendiri. Artinya kita sangat punya concern di digital itu. Jadi itu sangat jelas, sangat transparan ya di pengelolaan zakat. Kalau Pak Kamaludin di pengelolaan wakaf seperti apa Pak? Apakah memang teknologi digital itu signifikan membantu atau seperti apa Pak? Ya, digital itu sudah unavoidable ya, tidak bisa kita hindari dan dalam mengembangkan perwakafan Indonesia juga kita menggunakan sistem digital itu. Misalnya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sekarang kita sedang mengembangkan wakaf uang selain daripada wakaf aset ini. Wakaf uang, Jadi sekarang ini tantangan kita adalah karena masyarakat kita imajinasinya ketika bicara tentang wakaf itu tanah. Dan itu hanya mereka yang punya tanah yang mampu begitu. Padahal sekarang siapapun bisa berwakaf 10.000, 20.000 dan sekarang di handphonenya bisa berwakaf. Kita sudah punya kris di mana-mana dan kita punya sistem informasi yang cukup sophisticated saya kira untuk mengengage ya, mengajak masyarakat untuk bisa berwakaf. Nah, makanya sekarang tantangan kita adalah bagaimana menyasar entitas-entitas anak muda ini untuk bisa menjadikan berwakaf itu sebagai lifestyle ya, sebagai gaya hidup gitu. Daripada beli kopi 20.000 misalnya, Anda bisa berwakaf gitu. Nah, ini yang belum diketahui secara umum di masyarakat kita. Makanya sekarang kita sedang gencar melakukan masifikasi, sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mau berwakaf. Contoh misalnya sederhana ya, kalau mau saya simulasi ya, di dalam ruangan ini saja kalau saya bertanya, kita sudah pernah berwakaf belum? Itu kan saya kalau ke acara-acara saya bertanya begitu, sebagian besar mengatakan kami belum pernah berwakaf gitu. Karena nggak punya tanah. Itu ya karena bayangnya tanah. Itu bukan karena mereka tidak mau berwakaf, bukan karena mereka tidak punya uang atau tidak mau, tapi karena mereka belum paham saja. Sehingga kita menciptakan instrumen yang memudahkan masyarakat untuk bisa berwakaf. Kami punya imajinasi suatu saat umat Islam Indonesia ini punya gaya hidup untuk berwakaf, tidak memberatkan ya. Kita mulai misalnya di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu kita mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk berwakaf. Saya bayangkan kalau mereka berwakaf 10.000 aja 1 bulan atau bahkan 1 tahun juga nggak apa-apa, kali sekian ratus ribu itu jumlahnya cukup besar. Kami akan mengajak calon-calon pengantin misalnya di Indonesia ini. Orang menikah setiap tahun itu 1.500.000. 1.500.000 pasang. Artinya ada 3 juta manusia yang melaksanakan mereka itu. Kalau mereka mau berwakaf 10.000 aja, 100.000 supaya cintanya abadi sebagaimana wakafnya. Itu sebuah angka yang sangat fantastis. Belum lagi kita menyasar siswa-siswi madrasah, siswa-siswi sekolah, mahasiswa. Poin saya bukan hanya uangnya, tapi gaya hidupnya dan literasinya. Supaya anak-anak kita paham, anak-anak saya tahu, oh ternyata ada wakaf ya, orang bisa berwakaf ya.
diajak mereka dengan sukarela berwakaf 10.000, mahasiswa 10.000, saya kira nggak apa-apa. Tapi kalau dikali sekian juta, saya kira jumlahnya sangat fantastis. Baik. Nah, ini tantangan kita. Nah, di BWI sekarang sedang kita kembangkan 2 hal. Pertama tadi wakaf uang. Wakaf uang ini kita selain wakaf aset tadi ini yang tentu kita akan tingkatkan juga produktivitasnya, wakaf uang supaya kita mengajak masyarakat. Yang kedua, penguatan kelembagaan sih memang. Kelembagaan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau BWI ini kan sekarang meskipun dibentuk oleh undang-undang dan anggota BWI-nya diangkat oleh presiden, tapi lembaganya masih lembaga independen. Sehingga belum menjadi lembaga pemerintah. Nah, ini tantangan juga. Belum seperti tetangga. Basnas sedikit satu kelas di atasnya. Gitu. Nah, ini tantangan kita sedang mengikhtiarkan untuk merevisi undang-undangnya. Kita sudah mengajukannya ke DPR, mudah-mudahan tahun 2026 undang-undang wakaf bisa kita rubah sehingga potensi wakaf yang sangat dahsyat di Indonesia ini bisa dikapitalisasi secara maksimal. Baik, terima kasih Pak. Pak Irfan, kalau kita bicara Ziswaf, potensi besar, realisasi meningkat setiap tahun, tapi belum mendekati potensi. Bagaimana IAEI melihat hal ini untuk kemudian membuat Ziswaf ini itu bisa menjadi solusi bagi perekonomian nasional, bukan hanya berbasis syariah tentunya. Bagaimana Pak? Ya, ada beberapa hal yang kami lakukan ya di IAEI. Pertama, karena kami ini kan backgroundnya adalah kampus, jadi anggota yaitu lebih dari 350 kampus. Nah, bagaimana kita memperkuat dari sisi pendidikan ya terkait dengan zakat dan wakaf, termasuk bagaimana menjadikan kampus sebagai role model untuk pengembangan zakat wakaf. Misalnya di kampus saya sendiri di IPB, kita punya UPZ Basnas, kita juga punya lembaga unit wakaf sendiri itu dengan berbagai program. Dan kita juga ikut mensupport beberapa program seperti Cash Wakaf. Nah, ini yang pertama yang kita lakukan sehingga gaya hidup yang disampaikan Pak Kamar tadi yaitu bisa kemudian kita tumbuhkan sejak mahasiswa. Kemudian yang kedua, ini kami juga mendorong untuk teman-teman di lembaga zakat dan wakaf untuk juga mulai menggarap sumber-sumber potensi baru penerimaan zakat dan wakaf uang. Nah, selama ini yang jadi backbone adalah para karyawan. Jadi zakat pendapatan, penghasilan profesi, dengan payroll system misalnya. Nah, ke depan bagaimana kemudian kita masuk pada misalnya zakat perusahaan. Sekarang beberapa perusahaan sudah berzakat, ya, beberapa institusi. Tapi yang belum berzakat secara entitas bisnis itu masih banyak. Ya, yang diajak untuk berwakaf pun juga masih banyak yang belum, ya. Misalnya di sektor pertambangan dan sebagainya. Termasuk ya kalau bisa perusahaan-perusahaan yang listed di bursa. Nah, kalau bisa mereka mengeluarkan juga zakat, wakaf uang, dan kemudian customize produknya untuk pemberdayaan, penyaluran maupun untuk optimasi pemberdayaan wakaf produktif. Customize di sini adalah kita bisa diskusi. Mungkin perusahaan di sektor kesehatan punya preferensi pengembangan kesehatan pada sisi preventif maupun pada sisi misalnya penanggulangan dan sebagainya. Nah, jadi hal seperti ini menurut saya akan sangat menarik ya, karena saya yakin ketika dunia industri ini, dunia usaha ikut terlibat, itu akan juga terakselerasi. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk terus kita dorong, dan karena itu IAEI punya semangat untuk menjembatani supaya antara dunia industri juga dengan teman-teman Ziswaf itu juga komunikasinya lebih kuat. Gitu. Baik, itu informasi yang sangat menarik, tapi kita harus jeda kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Economic Challenge spesial Ramadan. Segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Economic Challenge spesial Ramadan bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Kita ada di bagian akhir diskusi ini. Saya ingin bertanya ke Pak Dadang. Pak Dadang, kita tahu BRI itu distribution channelnya luar biasa banyak. Bagaimana kemudian YBM Brilliant itu bisa kemudian
mengintegrasikan ZISWAF, ZIS ya dalam hal ini, dengan memberdayakan ekonomi masyarakat. Tentunya kan itu juga bisa diukur begitu Pak. Bagaimana Pak Danang? Yang pertama karena di mana ada BRI, di situ ada perwakilan YBM kami Pak. Jadi setiap wilayah BRI di seluruh Indonesia itu ada perwakilan Yayasan Baitul Mal Brilian. Sehingga dari mulai pendistribusian dari kantor pusat, anggaran disebar ke seluruh wilayah YBM. Kemudian kita juga punya setiap kantor wilayah atau YBM di wilayah harus punya perencanaan program dalam waktu setahun ke depan gitu. Sehingga itu yang bisa budgetnya bisa dikontrol. Kemudian kalau dari sisi keamanannya bahwa kita secara organisasi juga kita lengkap organisasinya dari mulai badan pembina, kemudian kita punya badan pengawas, badan pengawas syariah gitu ya. Kemudian dari sisi kita punya prinsip harus 3A. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Jadi semua aspek dari mulai perencanaan, perizinan, laporan, semua harus mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Dan kontribusi kita dari YBM Brilian ini untuk mengembangkan Indonesia. Makanya kita punya tagline-nya memberi makna Indonesia gitu. Memberi? Makna Indonesia. Makna Indonesia. Ya, betul. Tapi tentunya ada tantangan Pak. Betul. Di dalam setiap perkembangan. Apa yang masih dihadapi YBM Brilian untuk mengembangkan potensi ZIS ini? ZIS betul. Tantangan terbesar dari diri kami adalah yang pertama kami mudah-mudahan terus istiqomah dan amanah dalam mengemban penghimpunan zakat dan menyalurkan kepada yang berhak. Yang kedua mungkin edukasi Pak ya. Edukasi yang kita mungkin secara internal pekerja alhamdulillah kita dengan sosialisasi dan lain-lain sudah paham. Tapi mungkin yang tadi yang fundraising untuk di luar atau eksternal yang saya lihat bahwa handicapnya itu adalah masyarakat Indonesia mungkin masih merasa bahwa zakat itu rukun Islam yang ketiga itu hanya zakat fitrah mungkin ya. Nah, padahal zakat mal itu adalah rukun Islam juga gitu ya. Yang itu mungkin terus harus diedukasi gitu. Nah, sehingga pekerja-pekerja kita semua merasa mungkin tidak punya kewajiban untuk berzakat gitu ya. Selain zakat fitrah gitu ya. Sehingga tadi yang terkumpul dari data di Basnas pun kan tidak terlalu signifikan. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih. Pak Madum, tentunya kita berharap Basnas bisa kemudian benar-benar mengeksekusi ya potensi yang tadi untuk zakat, infak, dan sodako. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Basnas saat ini Pak? Sebenarnya seperti yang disampaikan sama teman kita yang dari YBM Brilian ya, itu masalah literasi. Jadi ketika bicara tentang literasi itu survei kita tuh masih dianggap moderat, sekitar angka 70% lah ya, yang memahami banget tentang zakat. Tapi kalau di survei lebih dalam, bagaimana cara menghitung zakat, apa bedanya zakat mal, zakat peternakan, zakat perkebunan, pertanian, makin berkurang. Zakat tabungan, bagaimana menghitungnya itu makin sedikit. Makanya di momentum bulan ini, bulan Ramadan, kami menghimbau seluruh masyarakat Indonesia agar mensucikan harta dan jiwanya dengan cara berzakat, tidak hanya zakat fitrah, tapi tadi zakat tabungan kita, zakat peternakan kita, zakat mal kita, dan seterusnya. Itu kami himbau untuk berzakat di lembaga-lembaga yang resmi memiliki izin dari Kementerian Agama. Salah satunya adalah Basnas, itu satu. Yang kedua, kami juga ingin mengatakan bahwa program Basnas ini ada 2 titik tekan. Bukan hanya untuk memutus mereka yang membutuhkan hunger ya, lapar, tetapi juga memutus mereka yang selama ini menjadi penerima. Kita berharap ke depan menjadi pembayar zakat. Kita menyebutnya mengubah mustahik menjadi muzaki, mengubah tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maka pada sesi ini izin Mas Leo, kami berharap siapapun yang concern pada pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Basnas. Karena Basnas hadir, itu zakat adalah jembatan hati antar sesama, jembatan antara muzaki dan mustahik, dan Basnas sebagai intermediatornya. Baik, kita aminkan itu. Terima kasih Pak Madum. Pak Kamarudin, tentunya yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari edukasi Pak tentang wakaf. Tapi tentunya ada harapan dari Badan Wakaf Indonesia. Apa itu Pak Kamarudin? Pertama saya optimistik ya, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama zakat, wakaf, infak, sedekah ini atau ZISWAF ini akan berfungsi instrumental untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Sekarang trennya sudah sangat bagus. Kalau tadi kita mendengarkan teman dari Basnas, itu sekarang trennya pengumpulannya 10 triliun setiap tahun pertumbuhannya. Sebuah angka yang saya kira cukup besar ya. Di wakaf juga sama. Sekarang sudah ada sekitar 3 triliun dana terkumpul di
di nazir-nazir wakaf uang kita termasuk juga di BWI. Yeah. Dan ini terakumulasi setiap tahun terus menerus karena kalau bedanya zakat sama wakaf itu, kalau zakat itu Bapak sekarang berzakat, berinfak, hari ini juga atau tahun ini juga selesai, habis gitu. Tapi kalau wakaf abadi sampai kiamat, uangnya ada terus menerus gitu. Recurring ya. Jadi kami optimistik insya Allah ini akan menjadi instrumen yang sangat powerful. Tantangannya memang adalah pertama di literasi, ya tentu berkonsekuensi pada partisipasi yang sedikit karena literasi masyarakat lemah. Yang kedua, memang kami juga mengakui bahwa kapasitas nazir-nazir kita, nazir itu adalah mereka yang diberi amanah untuk mengelola wakaf itu juga masih rendah dan ini terus-menerus kita lakukan peningkatan kapasitas dengan melakukan sertifikasi. Yang kedua yang menurut saya juga sangat fundamental adalah memang kelembagaan. Dari sisi kelembagaan, kami berimajinasi suatu saat, mudah-mudahan sekali lagi tidak lama, BW ini akan menjadi lembaga pemerintah. Kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk mengkapitalisasi potensi wakaf yang sangat dahsyat ini, luar biasa Pak. Mungkin Indonesia ini memiliki potensi wakaf terbesar di dunia saya kira. Sebagai negara muslim terbesar dan kita lihat masyarakat kita sangat antusias sekali. Setiap tahun pertumbuhan wakaf aset itu 6%. Jadi ada ribuan, puluhan ribu masyarakat kita itu berwakaf tanah. Belum lagi berwakaf uang dan seterusnya. Tinggal butuh penguatan kelembagaan supaya BWI menjadi nazir negara. Itu saya kira insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama akan terwujud. Kita aminkan itu. Terima kasih Pak Kamarudin. Pak Irfan, kalau belajar fisika masih ingat energi potensial tidak jadi apa-apa kalau tidak digerakkan, tidak menjadi energi kinetik. Potensi-potensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak ini, bagaimana IAEI melihatnya supaya kemudian tahun ini dulu lah terjadi peningkatan ZISWAF sebagai modal bagi ekonomi kita? Ya, pertama fungsi IAEI ini adalah melakukan advokasi. Dan advokasi yang paling krusial adalah advokasi kebijakan. Sebenarnya di era sekarang kita diuntungkan dengan adanya Undang-Undang RPJP Nasional nomor 59 2024 di mana untuk pertama kali dalam sejarah rencana pembangunan jangka panjang itu keuangan sosial Islam menjadi bagian penting. Yang ini kemudian turunannya adalah di RPJMN dan kemudian kami harapkan ini bisa menjadi indikator KPI kinerja pemerintahan di semua level sampai ke daerah. Nah sehingga tidak ada lagi bupati, wali kota, gubernur yang asing dengan zakat dan wakaf ya karena mereka merasa membutuhkan. Nah jadi ini yang pertama akan terus kita dorong adalah advokasi. Apalagi ini juga sejalan dengan Asacita dan ketika bicara pertumbuhan ekonomi 8%, kita tentu perlu mengoptimalkan semua potensi yang bisa menggerakkan ke arah situ. Nah zakat wakaf itu punya potensi itu gitu. Nah bagaimana menempatkan dalam skenario pembangunan nasional, nah ini menjadi tugas saya untuk terus kita melakukan advokasi. Kemudian yang kedua, kita juga berharap penguatan-penguatan kelembagaan itu menjadi sangat krusial. Inovasi-inovasi ya. Dan juga ketika dukungan regulasi ada dengan inovasi program, maka Basnas dan BWI oleh pemerintah bisa saja diberikan tugas. Kita ingin kemiskinan ekstrim misalnya habis dalam 5 tahun. Maka Anda bisa berkontribusi menurunkan berapa persen. Nah kalau dari sisi regulasi sudah ada dukungan, maka pemerintah bisa meminta Basnas dan BWI untuk ikut berkontribusi lebih besar lagi dalam menurunkan angka kemiskinan. Nah ini saya kira akan sangat membantu tugas pemerintah. Karena itu saya berharap kepada pemerintah untuk menjadikan zakat dan wakaf ini bagian dari kepentingan nasional yang ini mendapatkan fokus dan perhatian yang besar sehingga nanti masuk ke dalam ranah-ranah kebijakan yang ada. Nah ini menurut saya menjadi salah satu tugas terpenting dan saya yakin tahun ini kalau bisa kita advokasi akan terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa. Kita aminkan itu. Terima kasih Pak Irfan dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dadang, Pak Mahdum, Pak Kamarudin dan juga Pak Irfan. Ya pemirsa, ZISWAF bukan hanya memegang peran keagamaan tentunya, tetapi juga berfungsi sebagai alat ekonomi yang merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itu, semua komponen tentu harus bergotong royong untuk memanfaatkan potensi besar yang ada di dalamnya. Saya Leonard Samosir bersama dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.